Baik, selamat pagi anak didik kami. Hari ini kita akan bertemu kembali di pelajaran matematika, di mana judul untuk hari ini adalah hubungan antar himpunan. Yang pertama itu adalah himpunan semesta. Himpunan semesta atau segala semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. Penulisan banyak anggota itu adalah NS. Banyak anggota himpunan semesta ditulis NS berapa. Nah, begitu. Contoh, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari K sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan semestanya. Kira-kira apalah himpunan semesta dari bilangan 1, 3, 5, 7, 9. Yang pertama, K itu 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan K adalah S bilangan asli. Ya, 1, 3, 5, 7, 9 itu bilangan asli. Berarti himpunan semesta dari bilangan asli. Jikalau kamu membicarakan bilangan asli, pasti ada 1, 3, 5, 7, 9. Itu maksudnya. Karena tadi dibilang himpunan yang dibicarakan. Jadi kalau kita berbicara tentang bilangan asli, maka akan muncul 1, 3, 5, 7, 9. Seterusnya, S bilangan bulat. Iya, jikalau kita berbicara tentang bilangan bulat, maka kita akan berbicara 1, 3, 5, 7, 9. S bilangan ganjil. Iya, benar. Jikalau kita berbicara tentang bilangan ganjil, maka akan muncul 1, 3, 5, 7, 9. S bilangan caca. Iya, benar. Jikalau kita berbicara tentang 1, 3, 5, 7, 9, maka itu bilangan caca juga. Itu maksudnya enak ya. 1, 3, 5, 7, 9 ini bilangan apa? Kalau kita mau tebak dia bilangan asli, benar. Dia bilangan bulat, benar. Dia bilangan ganjil, benar. Dia bilangan cacah juga, benar. Itu maksudnya. Makanya dibilang S semesta pembicaraan. Jadi kalau kita bicara bilangan asli, dengan sendirinya muncul 1, 3, 5, 7, 9. Hingga bilangan cacah kita bicara, dengan sendirinya muncul 1, 3, 5, 7, 9. Yang berikut adalah himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B apabila setiap anggota A juga menjadi anggota B dan dinotasikan dengan ini ya, A subset B. Dibaca ini A subset B atau B memuat A. Itu maksudnya. B memuat A. Ini simbol ya nak ya. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan B apabila terdapat anggota A yang bukan merupakan anggota B. Dinotasikan himpunan A bukan himpunan bagian B. Enak ya. Satu saja anggota A tidak merupakan anggota B, maka itu bukan himpunan bagian. Jadi harus semua. Tadi ini himpunan A merupakan himpunan bagian B. Berarti semua anggota A ada di anggota B. Itu maksudnya. Perhatikan himpunan di bawah ini. 2, 3, 5, 7, 9, 11. B bilangan prima kurang dari 15. D 1, 2, 3, 4, 5. Dari contoh di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Artinya setiap anggota A merupakan anggota B. Sehingga dapat dituliskan A himpunan bagian B atau B memuat A. Lihat ya nak ya. Bilangan prima kurang dari 15. Ya ini 2, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi kalau kita berbicara tentang B, dengan sendirinya nilai A di dalamnya. Makanya semua nilai A ada pada B. Makanya dibilang A himpunan bagian daripada B.
Contoh kamu, anak kelas 7A misalnya. Jikalau kita berbicara tentang SMP Cinta Rakyat 2, maka dengan sendirinya kelas 7A ada di dalamnya. Maka kita boleh mengatakan 7A merupakan himpunan bagian dari SMP Cinta Rakyat 2. Itu maksudnya. Bagian B-nya, himpunan D bukan merupakan himpunan bagian dari A karena terdapat anggota D yang bukan merupakan anggota dari A, yaitu 1 dan 4. Sehingga dituliskan himpunan D bukan himpunan bagian A. Dibaca D bukan subset A. Ya. Himpunan D enggak bagian dari A karena ada anggotanya yang tidak ada di A, yaitu siapa? 1 dan 4. Anggota A tadi 2, 3, 5, 7, 11, kan begitu? Sedangkan ini ada anggotanya 1 dan 4 anggota D. Berarti D bukan bagian dari A. Jika suatu himpunan memiliki N anggota, banyaknya semua himpunan bagian dari himpunan tersebut dinotasikan 2 pangkat N. Ingat ya nak ya, 2 pangkat N. Berapa banyak anggotanya? Maka 2 pangkat N itulah himpunan bagiannya. Kita ambil contohnya. Diketahui K, A, B, C. Tentukan semua himpunan bagian dari K. Anggotanya A, B, C. Ditanya semua himpunan bagian dari K. Kita jawab. Anggota tadi A, B, C sebanyak 3. Mempunyai anggota 0. Kan itu? Sebanyak 0 anggota. Tidak ada anggotanya. Berarti 1 bagian. Himpunan kosong. Mempunyai 1 anggota. Yaitu anggota A, anggota B, anggota C. Dipisahkan satu persatu. Jadi 1 anggota di dalam 1 kurung kurawalnya. Mempunyai 2 anggota. A, B, A, C, B, C. Mempunyai 3 anggota. A, B, C. Kalau kita hitung himpunan bagiannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti himpunan bagiannya ada 8. Kalau kita pakai rumus 2 pangkat N, N itu banyak anggotanya, ini 3. Berarti 2 pangkat 3 ada 8. Berarti ini sudah pas. Itu maksudnya. Jadi himpunan K mempunyai 8 himpunan bagian. Pakai rumus 2 pangkat N juga boleh. Itu maksudnya. Diketahui L sama dengan faktor dari bilangan 20. Berapa banyak himpunan bagian dari R? Lihat L. Ya. L sama dengan 1, 2, 4, 5, 10, 20. Ini faktor dari bilangan 20. Banyak anggotanya, tadi penulisannya saya bilang begini ya, NL, tadi NS, sekarang ini anggota dari L. Banyak anggotanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak anggotanya ini. Jadi banyak himpunan bagian dari L adalah 2 pangkat 6. Tadi rumusnya 2 pangkat N. Anggotanya N itu 6. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Maka himpunan bagian daripada L, di mana faktor dari bilangan 20, itu adalah 64. Masuk kita ke diagram Venn. Yang pertama, pengertian diagram Venn. Diagram Venn merupakan diagram yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan secara visual atau gambar. Pada diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang. Sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva tertutup sederhana dan nokta-nokta untuk menyatakan anggota. Yang kedua, membuat diagram Venn. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta biasanya digambarkan dengan persegi panjang.
dan lambang S ditulis pada sudut kiri atas gambar persegi panjang. Yang B, setiap himpunan lain yang dibicarakan selain himpunan kosong digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup. Ini langkah ya nak membuat diagram Venn. Ingat, S atau himpunan semesta ada di sebelah kiri atas. Sedangkan himpunan lainnya yang dibicarakan itu digambar dalam bentuk lingkaran atau kurva tertutup. C, setiap anggota ditunjukkan dengan noktah atau titik dan anggota himpunan ditulis di samping noktah tersebut. Oke, kita perhatikan cara membuat diagram Venn dalam bentuk contoh berikut ini. Diketahui S atau himpunan semesta bilangan asli kurang dari 10. Sedangkan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan B anggotanya 2, 5, 6, 7. S yang dibicarakan itu yang kurang dari 10 bilangan aslinya. Ditanya, sajikan dalam bentuk diagram Venn. Yang pertama kita tentukan dulu anggota dari S tersebut yang kurang dari 10 bilangan asli. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota A sesuai dengan yang diketahui 1, 2, 3, 4, 5. Anggota B sesuai yang diketahui 2, 5, 6, 7. Nah, diagram Venn-nya tadi katanya buat ke dalam persegi panjang. Nah, ini dia. Bentuk persegi panjang. Tulis S di sebelah kiri atas. Itu di pesan tadi kan. Dan himpunan yang dibicarakan buat di dalam kurva tertutup atau lingkaran. Tadi anggotanya A itu 1, 2, 3, 4, 5. Anggota B 2, 5, 6, 7. Kenapa ada 2 dan 5 di tengah ini? Karena 2 dan 5 termasuk di anggota A, termasuk juga di anggota B. Dan angka 8 dan 9 ini kenapa berada di luar dari lingkaran? Karena dia bukan A dan bukan juga himpunan B. Tapi dia himpunan semesta yang kurang dari 10 tadi bilangan aslinya. Maka dia berada di sini, bukan di dalam kurung lingkaran ini. Dia berada di luar karena dia anggota S. Tapi kalau ditanya berapa banyak anggota S? Ya 1 sampai 9. Berapa banyak anggota A? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berapa banyak anggota B? 2, 5, 6, 7. Begitu caranya nak ya. Yang di tengah ini 2 dan 5 itu merupakan anggota A dan juga merupakan anggota B. Itu caranya. Jikalau ada beberapa anggota yang sama terhadap himpunan yang diketahui, maka dia beririsan namanya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari untuk nama irisan. Nah, buat anak didik kami, tugas kita ini tugas rumah, tolong dikerjakan dan dikumpul hari Sabtu. Jangan sampai tidak dikumpul. Saya minta catatan harus lengkap dan gambar diusahakan rapi. Saya selalu minta kamu pakai buku berpeta. Diusahakan ya nak ya. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Terima kasih.